Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hasina dengan nomor induk mahasiswa 2011-315, Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palopo. Di sini saya akan menuntaskan salah satu mata kuliah saya yaitu audit. Di sini saya akan membahas mengenai laporan akuntan. Nah, laporan akuntan ini saya akan jelaskan terbagi menjadi tiga, yaitu jenis-jenis pendapatan akuntan, kesimpulan audit dan pelaporan, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Nah, di sini jenis-jenis pendapatan, ada 5 jenis-jenis pendapatan, yaitu pertama, pendapat tanpa wajar pengecualian, di mana yang dimaksud adalah pengecualian diberikan oleh auditor jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku atau SAK. Kemudian yang kedua, pendapat tanpa wajar pengecualian dalam bahasa penjelas. Keadaan ini tertentu mungkin mengharuskan auditor menambahkan suatu paragraf penjelas atau bahasa penjelas yang lain dalam laporan auditnya. Kemudian yang ketiga, pendapat wajar dengan pengecualian. Pendapat wajar dengan pengecualian ini menyatakan bahwa laporan keuangan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. Kemudian yang keempat, pendapat tidak wajar. Pendapat tidak wajar ini menyatakan bahwa laporan keuangan tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pendapat tidak menyatakan pendapat. Yang dimaksud ini adalah bahwa auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan. Opini tidak dikeluarkan ketika auditor tidak puas akan seluruh laporan keuangan yang disajikan. Kemudian, kesimpulan audit dan pelaporan. Kesimpulan audit. Kesimpulan audit ini adalah rangkuman atau hasil gabungan dari proses audit yang dibuat oleh tim audit berdasarkan pertimbangan tujuan audit dan semua temuan audit. Kemudian laporan audit. Laporan audit ini adalah hasil akhir dari proses audit, yaitu laporan yang menyatakan pendapat auditor mengenai kelayakan laporan keuangan perusahaan yang sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntan yang berlaku secara umum. Penyusunan laporan audit harus berdasarkan 4 standar pelaporan yang ada dalam standar profesional akuntan publik. Kemudian, pertimbangan auditor atas kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya. Dalam PSA nomor 30, IAP 2011-3411-3427 dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dan mengevaluasi apakah terdapat kesangsian besar terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu yang pantas. Auditor tidak bertanggung jawab untuk memprediksi kondisi atau peristiwa yang akan datang. Auditor tidak perlu merancang prosedur audit dengan tujuan tunggal untuk mengidentifikasi kondisi dan peristiwa yang jika dipertimbangkan secara keseluruhan menunjukkan bahwa terdapat kesangsian yang besar mengenai jangka waktu yang pantas. Jika auditor yakin bahwa terdapat kesangsian besar, ia harus mempertimbangkan rencana manajemen dalam menghadapi dampak kerugian dari kondisi atau peristiwa tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila setelah mempertimbangkan dampak kondisi dan peristiwa tertentu, auditor tidak menyaksikan kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam jangka waktu pantas, maka auditor memberikan pendapat wajar tanpa pengecualian dan auditor wajib mengevaluasi rencana manajemen. Mungkin yang itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai laporan akuntan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.